Ya, selamat pagi, selamat pagi Sasa, selamat pagi Mas Pagi, Muklis. pagi. Ya, Setelah selamat libur pagi. sehari, hari ini kita ngomongin cuan nih. Nah, Mbak Sasa, ini ada Enggak, info aku menarik mau Mbak mau Sasa. ngomong dulu bahwa kemarin Ya, saya jam 5 kurang 5 on, kemudian kok nggak ada yang nyambut ya gitu. Terus saya telepon Pak Tommy Kutomo, di kita, iya. loh kok belum pada on? Loh ini kan hari Senin. Hari Senin kan Pak Dahlan minta libur. Iya, hari Senin saya minta libur. Saya lupa kalau kemarin Senin. Sehingga Iya, kemarin saya sendirian. sudah Lucu menjadi kan. habit kan. Ya, Pak, hari ini hari Selasa kita mulai langsung teman-teman ngajak, ayo Mas ngomongin cuan Mas, ini kayaknya enak. Oke, ya ini ada Mbak Ngomongnya apa? Sasa, ya. Ngomongin cuan Pak Dahlan. Oh cuan. Cuan. Nah, ini akhirnya kami mendapat info menarik bahwasanya ada satu usaha nanti Mbak Sasa yang giring, itu yang setiap hari bikin adonan tuh hampir 10 ton. Adonan pentol saja nih. Nah, Mbak Sasa, silakan Mbak Sasa, kita mulai Mbak Sasa. Oke, siap. Ini Sasa. Halo Dalam, Sasa. oke, dalam apa? Kita ketemu terakhir di mana ya? Australia Barat ya? Betul, di Di Australia, Perth. Ya. pas ada acara Persebaya, Bah. Oh, suara Sasa kurang keras ya Kurang di ya? telinga saya. Sekarang udah keras belum, Bah? Lumayan. Oke, Lebih baik dibanding tadi. oke, siap, apa? Ya. Sasa sekarang masih di Australia Barat. Sudah pulang, Bah, sudah Oh, pulang udah ke pulang. Surabaya, ya. Waktu itu kan hamil kan? Ya. Betul. Saya sampai ini loh, Bah. Apa namanya, teman-teman saya itu masih belum ada yang tahu pas itu. Kalau nggak gitu saya nggak bisa berangkat dukung Persebaya. Enggak tahu kalau barusan melahirkan ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Oke. Senang banget. Silakan. Iya, Silakan Sasa. iya, Bah. Jadi pagi ini tuh temanya cuan, Bah. Dan kebetulan Hmm. ini teman kita, saudara kita ini punya bisnis yang menurut saya cukup unik. Uniknya kenapa, Bah? Karena dari semua bisnis begitu ya, beliau ini bisa eksistensinya itu sampai hampir menggiling 10 ton per hari loh, Bah. Nah, dan 10 ton. Di kota mana ini? ya Di, Jawa Timur, Jawa Timur. di Jawa Timur. Iya, dan kebetulan ini seru banget karena beliau ini ikut online sama kita itu backgroundnya di pasar, Bah. Hmm. Pasar. Jadi memang beliau ini pagi-pagi nih ketika orang-orang ini mungkin ya masih tidur dan sholat itu beliau ini juga sudah beraktivitas begitu, Bah. Sudah kayaknya sudah menggiling sapi katanya Pak tadi, Bah. Nah, namanya Mas Muklis, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Nah, ini, Bah. Ini yang siapa ya? Saya pernah ketemu nggak ya? Yang kemarin apa ikut explore bisnis Jawa Timur itu loh. Oh, yang kemarin yang di Sidoarjo ya. Sidoarjo, Agak betul. miring Sidoarjo Gresik. Ya. Ya, Oh, Anda. ya. Tapi kok latar belakang Anda kurang jelas ya, terlalu banyak lampu. Ini di mana? Anda di pasar? Iya, mohon maaf, Bah. Ini kemarin tim Diswe sebenarnya sudah telepon saya. Saya pas tidur. Saya kan habis maghrib, habis isya biasanya sudah tidur apa. Nanti jam 1 saya motong sapi ini. Ini lagi di pasar Girian ini. Oh, Lah, saya pasar tadi Girikan nggak itu bawa Surabaya handset. Utara. Nggak bawa handset, tadi ini agak Nggak persiapannya apa-apa, nggak kurang. apa-apa. Minta maaf ya, ganggu pekerjaan Anda. Oh, Ya. enggak, Pak. Enggak sama sekali. Ya. Jadi apa? Anda, Sasa, dia kita minta cerita apa? Karena kelihatannya profilnya muda itu, Bah. Jadi Sasa ini gimana sih awalnya kok bisa Mas Muklin di sini masih muda tapi kok bisa setiap harinya itu menghasilkan kira-kira 10 ton nih? Enggak, Ton ya, bukan Bah, itu. ya? Nanti aku yang cerita. Aku yang cerita. Oh, oke. Saya minta dari beliau ini untuk bercerita tentang 5 tahun ke depan akan jadi apa. Mantap. Nanti aku yang cerita tentang dia siapa, aku tahu dia. Oke, siap, Bah, siap, Bah. Wah, ini Mas Muklis ini lagi mencari tempat yang dia sendiri Mas Muklis ya. Wah. Ya, Pak. Sekarang umur berapa ya Mas Muklis ya? 35 tahun. 35 tahun. Jadi sejak SMA kan Anda kerja ini kan? Ya.
Mohon maaf Abah, saya kan lulus SMA 2008. Lulus aliyah. Ya, lulus aliyah 2008. Saya habis ujian nasional itu, pagi itu ujian nasional, siang langsung kakak saya ikut jualan. Tadi besoknya langsung jualan saya itu. Lah, kepinginnya itu bisa kuliah dulu itu seperti itu. Dan Akhirnya sampai sekarang nggak sempat kuliah ya? sempat kuliah, Pak. Jadi saya dulu itu paginya kuliah, terus sorenya jualan pentol keliling, pakai sepeda ontel. Terus malamnya juga pernah jualan daging saya. Nah, dari jualan pentol keliling naik sepeda, kemudian sekarang menjadi, ini saya istilahkan konglomerat pentol. Iya. Nah, sempat kuliah di mana? Saya kuliah di UNIM. UNIM itu apa? UNIM Mojokerto, Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Oh, tahu. Saya pernah ke sana. Ya. Oh, singkatannya UNIM ya? Ya. Sampai selesai? Sampai selesai, tapi saya sebenarnya 2 semester itu masih semangat kuliah, Pak. Terus saya tahu, terus keliling itu kan sudah mulai kuliahnya terlantar. Iya, jadi saya lebih senang kerja waktu itu. Terus akhirnya selesai? Selesai juga. Wow. Oh, jadi Anda S1? S1, tapi sebenarnya mohon maaf, kuliahnya jarang masuk saya sebenarnya. Cuma apa ya, formalitas kayak gitulah. Jurusan apa? Jurusan manajemen, Pak. Oh, manajemen. Ya, baiklah. Ya, cari uang lebih nyatanya Anda berhasil ya. Dan Anda sekarang menjadi pimpinan dari sebuah perusahaan yang begitu besar, berarti Anda sudah ilmu manajemen Anda lebih tinggi daripada yang Anda kuliah dulu. Sebenarnya mungkin ilmu lapangan apa nggih? Ini bentuk perusahaan Anda ini PT ya? Kemarin kan UD apa, terus kita ini dalam bentuk PT udah. Ya sebetulnya UD sekarang kan juga nggak apa-apa kan sekarang ada undang-undang yang sekarang kan ada PT perorangan ya. Kemarin kan kita kan UD, Pak. Terus kan karena ada transaksi sama perusahaan itu sampai 9M gitu kan per tahun. Jadi itu dipermasalahkan UD, tapi kok ada transaksi 9M di tahun 2022 gitu loh. Akhirnya ya udah kita urusi ke PT. Soalnya kita dari perizinan kan memang awam apa. Ini masih terus diurusi ini. Jadi bagi Anda sebetulnya UD atau PT tidak masalah, tidak apa-apa, tapi partner tidak mau transaksi kalau lawan transaksinya ini bentuknya UD. Sehingga... Bukan gitu. Yang itu yang tahu kan pihak pajak itu, Pak. Oh, perpajakan. Perpajakan. Ini kok UD kok transaksinya sampai 9 miliar. Betul. Terus dia menyarankan supaya dibentuk PT gitu atau Anda sendiri yang... Bukan, kan ya mohon maaf, itu kan tahun 2022 apa. Jadi pihak pajak itu, ini UD, maksudnya kan mohon maaf, pajaknya sedikit. Tapi ada transaksi sekitar sampai 9M gitu loh. Akhirnya kan, kalau UD itu kan pajaknya pas pribadi kan Bang, itu kan lebih banyak ya. Oke. Lebih banyak? Persentasi pajaknya. Ya. Lebih tinggi? Lebih tinggi. Daripada PT. Kalau PT kan nanti kan bukan perorangan apa. Kalau UD kan masih perorangan. Jadi Anda betul dong membentuk PT ya, supaya Anda bisa lebih berkembang lagi. Ya. Lebih berkembang lagi, ya. Nah, berarti Anda pemegang saham satu-satunya atau bersama istri? Sebenarnya saya satu-satunya gitu. Satunya itu apa? Kakak? Enggak, saya sendiri. Oh, sendiri. Tapi kan nggak boleh sendiri kan? Kalau PT ini kan sama ada istri. Itu istri ya, betul.
Terus Istri Anda jadi komisaris, direktur, saya direktur gitu. ya Anda jadi direktur, istri jadi komisaris gitu ya. Ya. Ya betul. Nah, jadi Mas Mukhlis ini dia sudah cerita tadi. Ayo Anda cerita awalnya gimana? Anda ikut kakak karena kakak Ya. jualan pentol. Pentol itu bakso. Ya, Pentol bagi itu orang yang nggak tahu bukan pentol. apa, gini. Saya kan 10 bersaudara, saya kan nomor 8 apa. Terus? Ya, dulu di kampung di Jombang sana kan ya memang hidup sangat sederhana. Saya juga mungkin nggak pernah makan nasi ya. Terus saya ikut jualan pentol, setiap hari kan bisa makan nasi apa. Ya senang saya. Jadi terus dapat uang kan gitu. Dulu 2008 itu saya keliling. Itu saya udah gaji antara 80 sampai 100 apa. Waktu itu UMR Mojokerto itu masih kisaran 700. Jadi sebenarnya saya itu udah hampir 3 kali lipat UMR Mojokerto waktu itu. Meskipun saya waktu masih keliling pakai jualan sepeda itu ya. ontel. Nah, ayah Anda kerja apa? Ayah saya petani apa? Punya sawah? Bukan, nggak punya. Oh, buruh tani. Tani. Oh, buruh tani. Ya. Seperti bapak saya dulu. Ya, buruh tani. Nah, kemudian kakak jualan pentol. Jadi apa? Anda jelaskan pentol itu apa? Pentol itu dominasi tepung lebih banyak apa? Saya ini kan tepungnya anggaplah 1 kilo, daging ayamnya 8 ons, dagingnya 2 on gitu. Tepungnya Daging sapinya 2 on. Ya, gitu. Daging sapi 2 on, daging ayam 2 on. Misal kalau sekarang, Pak, itu kan saya masak rata-rata 10 ton. Ayamnya 4 ton, dagingnya 1 ton, tepungnya 5 ton gitu. Wih, Anda ini 10 ton satu hari. Iya, per hari. Kalau apa bedanya dengan bakso? Bakso itu dominasi daging. Biasa gini, kalau bakso itu dagingnya 1 kilo, tepungnya 2 ons sampai 5 on gitu. Biasanya dicampur ayam itu mungkin 2 on gitu. Lebih banyak dagingnya daripada tepungnya. Lebih banyak dagingnya daripada ayamnya juga. Gitu biasanya bakso. Kalau bakso itu dikasih kuah apa? Kalau pentol itu dikasih saus gitu. Oh. Merek Anda apa sekarang? Pentol Kabul. Pentol Kabul. Kabul diambil dari nama apa? Itu dari kakak saya sebenarnya. Tempat dulu Anda kerja dulu ya? Iya, ikut kakak saya 4 tahun. Saya keliling juga sering dipanggil kabul-kabul gitu loh. Tadi terus saya buat sendiri, saya izin ke kakak saya, boleh saya pakai nama pentol kabul? Ya nggak apa-apa lah, satu keluarga gitu. Nah, tapi waktu kakak jualan pentol, mereknya apa? Mereknya kakak itu? Pentol kabul. Oh, pentol kabul. Ya. Terus Anda ikut, boleh nggak pakai nama miliknya kakak ini? Ya. Nah, yang lucu para pemirsa punya Pak Mukhlis ini atau Kang Mukhlis atau Mas Mukhlis ini berkembang luar biasa sampai 10 ton tadi, dan sekarang kakaknya itu sekarang menjadi manajernya Mas Mukhlis. Ya begitu ya? Bukan, kakak saya kan usaha pentol sampai sekarang masih berkembang apa, tapi kan masih konvensional. Anak buahnya itu rata-rata kelilingan gitu apa. Besar mana Anda punya sama kakak Anda? Apa? Besar mana sekarang? Pentol Anda sama pentol kakak Anda? Besar saya jauh apa? Jauh ya. Anda sekarang sudah 10 ton 20 ya? kali lipatnya. 20 kali lipatnya. Jadi kalau di daerah Sidoarjo dan sekitarnya itu kalau ada pentol Kabul, itu sebetulnya yang punya adalah teman kita yang sekarang tampil ini. Nah, kunci pertama Anda berkembang itu apa? Momentum apa Anda berkembang itu? Saya awal ikut kakak saya, waktu itu saya sudah punya keyakinan bahwa pentol ini nanti bisa dibuat pabrik dengan
sistem yang bagus gitu, Pak. Makanya saya pertama saya kontrak rumah sendiri itu dalam 1 bulan saya mulai beli mesin cetak. Soalnya waktu itu saya pengalaman ikut kakak saya, itu kan yang nyetak antara 5 orang apa, itu kan antara orang satu dan yang lainnya kan nggak sama gitu ya. Saya sudah memikirkan mesin cetak itu di tahun 2013. Itu saya beli waktu itu saya lihat YouTube sih, itu di China sana, terus saya ke bengkel gitu, orang mekanik gitu apa, saya tanya, bisa nggak buat mesin gini? Oh, kita coba, Mas. Alhamdulillah bisa, tapi masih proses panjang itu, Pak. Mungkin setengah tahun itu. Awalnya pedalnya kotak-kotak, terus nggak bisa gandeng-gandeng gitu apa. Ya? Terus akhirnya bisa sempurna. Gitu. Nah, sekarang karyawan Anda berapa total? Saya ini kan tidak buat pentol aja, Pak. Maksudnya saya buat pentol untuk karyawan pentol sekitar 60-an orang. Terus saya, kalau pentol itu kan biasanya gandengannya tahu apa? Ya. Tahu. Saya juga. Jadi Anda juga produksi tahu sekarang? Ya, punya pabrik tahu sendiri. Wah. Terus apa lagi? Punya apa lagi, Bro? Ya, tahu kan dari nol. Mulai dari kedelai sampai jadi tahu goreng, itu kan butuh karyawan banyak. Terus ngisinya juga ngisi itu sekitar 50-an orang itu. Jadi untuk karyawan tahu aja sekitar 60 orang. Jadi pentol 60 orang, tahu 60 orang, apalagi ada terus somai kulit, somai gubis, somai kulit itu apa? Mana yang paling laku di antara 3 itu? Tetap pentol apa? Tetap pentol. Pentol Kabul ya. Nah, siomay-nya juga siomay Kabul. Gimana? Siomay-nya juga namanya Kabul juga. Iya, ini kan biasanya kan orang beli kan satu paket itu, pentol, somai, sama tahu gitu. Oke, ini Sasang, Anda mau tanya apa, Sasang? Ya, dari tadi saya tuh kayak ini gini. Ini kan menurut Sasa ya, Mas Muklis, ini kan pentol ya. Kita bilang pentol itu saingannya bahkan setiap daerah itu banyak banget, bahkan di setiap sekolah itu banyak jualan pentol gitu. Nah, kenapa dengan banyaknya pesaing, dalam arti banyak sekali pesaing, itu Mas Muklis ini bisa terus-terusan yakin gitu loh. Terus tiba-tiba sekarang bisa jadi 10 ton. Ini menurut saya suatu hal yang apa sih? Bukan tiba-tiba ya, kok sekarang sudah 10 ton. Iya, kok sudah 10 ton gitu. Jadi pasti prosesnya panjang. Tadi dari 2008 sampai sekarang berarti berapa belas tahun ya? Lebih dari 15 tahun ya. Jadi lebih dari 15 tahun jualan pentol. Oke, dia cerita. Iya, semuanya itu. Nah, itu apa sih Mas Muklis? Yang bikin Mas Muklis itu yakin aku bisa akhirnya sampai bisa 10 ton gitu tiap hari? Konsisten, mungkin yang kata apa itu harus fokus gitu. Fokus. Memangnya Anda kenal saya? Oh ya, kenal Abah. Saya ngikuti jenengan terus ini tulisannya, mulai dari CEO Note, Manufacturing Hub, ikut terus saya. Loh, berarti sejak SMA Anda sudah baca tulisan-tulisan saya itu? Iya, saya waktu itu masih keliling apa? Pakai sepeda ontel itu. Saya itu selalu baca tulisan Anda, Manufacturing Hub itu. Jadi saya keliling itu kalau sudah baca tulisan jenengan itu saya semangat itu. Terus? Sampai sekarang itu nggak pernah telat saya. Makasih. Iya, sama-sama. Mohon maaf, anak saya aja sampai saya namai Dahlan Iskan apa? Yang nomor 2. Anak pertama atau kedua? Kedua. Ya, semoga. Ya, terima kasih. Sekarang punya berapa anak? Mau 3 apa? Mau 3. Berhenti ya. Kalau sudah 3 sudah berhenti membangun ekonomi, termasuk ekonomi anak-anak masa depan ya. Iya. Ya.
Kemudian pernah nggak ditipu orang atau mengalami kesulitan yang luar biasa begitu? Hmm. Ya sudah sulit sih, Anda sudah sulit sih awalnya, Oh, tapi enggak sih, ketika Pak. Saya berkembang, merasa enggak ya, sulit sih. Soalnya dulu kan pas di kampung kan saya lebih sulit. Jadi saya keliling hotel itu sangat happy banget itu saya. karena sudah biasa sulit sejak kecil ya. Mungkin seperti itu, guys. Kalau Anda lagi sulit begitu, apa yang Anda lakukan? Baca tulisan apa? Nanti membuat aku GR ini. Loh iya, Pak. Kayak tulisan ganti hati itu saya baca berkali-kali itu. Keren. Baik, ayo Sasa, Anda tanya apa Sasa? Iya, Mas Muslis. Berarti ini kalau bisa dibilang tulisan Abah ini lebih banyak ini ya, pengaruhnya dibanding kuliah ya. Iya, iya beneran. Gimana? Lebih aplikatif gitu atau Iya, gimana benar, Bunda ya? lebih aplikatif. Iya, betul betul. Nah, terus menurut Mas sendiri nih, dari sekarang kan zamannya sudah berubah ya, terutama dari 2008 terus 2013 itu kan berarti sampai bisa bertahan konsisten kayak gini kan pasti banyak upside down lah yang dilaluin gitu. Nah, tantangannya apa kalau 2026? 2025 deh setelah COVID. Saya gimana ya? Ini kan saya usaha ya, lebih menantang gitu loh. Saya merasa itu menantang. Eh, berproses Mbak ya, mungkin proses panjang juga sih. Tapi untuk mesin-mesin itu memang saya terus pembenahan. Misal kemarin itu saya beli mesin pemisah tulang ayam gitu, pemisah ayam antara daging sama ayamnya itu. Itu kan sehari 4 ton ya, itu kan harusnya butuh sampai 25-an orang itu untuk milet itu loh Kak. Kita beli mesin seperti itu akhirnya kan lebih efisien. Jadi kita cuma butuh 1 orang. Hebat, hebat. Itu. Nah, saya ketemu Mas Mukhlis ini kemarin dulu ketika rombongan pengusaha keliling-keliling ke perusahaan-perusahaan besar. Kemudian dari situ waktu dialog di Kabupaten Sidoarjo ya, di Pendopo Kabupaten, saya tanya bahwa siapa di antara 50 orang pengusaha yang ikut rombongan ini yang tahun lalu masih tumbuh di atas 20%. Masih tumbuh, saya begitu saja, karena saya tidak yakin tahun lalu banyak perusahaan yang tumbuh. Ternyata banyak yang angkat tangan. Loh, hebat sekali. Kemudian tentu kalau banyak yang angkat tangan kan saya harus pilih mana yang akan saya pilih. Siapa yang tumbuhnya di atas 20%. Nah, ternyata ada beberapa juga yang angkat tangan dan itu termasuk Mas Mukhlis ini. Berarti tahun lalu masih tumbuh di atas 20%. Ya betul ya Mas Mukhlis ya? Ya, apa? Jadi ketika banyak orang mengeluh ekonomi sulit, orang seperti Mas Mukhlis yang berangkat dari pengusaha yang sangat kecil dengan orang lain bangun tidur, siang hari dia bangun tidur jam 1 malam, kemudian ke pasar, kemudian keliling dan seterusnya, dan ternyata masih bisa tumbuh lebih di atas 20%. Itu yang saya sangat terkesan kemarin, sehingga Mas Mukhlis saya minta sharing bagaimana bisa tumbuh. Ternyata memang kerja keras luar biasa. Ya. Dan fokus tadi, dan fokus. Ya. Oke, makasih. Ayo, Sasa, kan sudah selesai kan ya? Halo, apa ini ada 1-2 pertanyaan dari netizen, Pak. Yang pertama ini untuk gimana caranya punya habit bisnis seperti ini. Terus ada yang kedua menarik nih, apakah ada forum diskusi atau Mas untuk belajar usaha seperti ini di sana? Seperti itu, Pak. Pertanyaannya. Saya tahu Mas Mukhlis ini kan orang dari madrasah, tamatan aliyah, kemudian bekerja keras seperti itu, jam 1 malam dia bangun untuk bekerja. Saya pernah mengalami seperti itu waktu muda, kerja itu sampai jam 3 pagi, sampai setengah 4, bahkan jam 3 pagi itu setelah kerja pun masih akan bekerja lagi, keliling ke agen-agen, keliling ke tempat-tempat penjualan begitu, sampai
ini kan masalah pesantren. Artinya begini, saya pun itu ketika kerja sampai jam 3 malam, jam 2 malam, itu pernah juga merenung begini. Saya kan sejak kecil diajarkan agar kalau malam itu bangun untuk sholat tahajud, sholat apapun begitu. Sehingga doktrin yang masuk ke kepala saya itu bahwa malam itu harus bangun untuk sholat begitu. Nah, tetapi ketika saya sudah sudah bekerja, kemudian bekerjanya tiap hari itu tanpa mengenal Sabtu Minggu, itu sampai jam 3 malam, sampai jam 4 malam, itu saya sempat merenung karena pikiran saya kan selalu bangun malam untuk sholat gitu. Nah, sampai saya kan nggak sholat. Artinya waktu malam itu kan, waktu kerja itu kan nggak sholat. Sampai saya begini, ya Allah, saya kan harusnya bangun malam untuk sholat. Karena itu yang terpikir sejak kecil. Tapi saya kan sekarang tiap malam bangun seperti ini. Bukan bangun ya, kalau saya, Mas Mukhlis, saya belum tidur. Kalau Anda kan sudah tidur habis isya, kemudian jam 1 bangun, saya belum tidur. Sepanjang malam saya bekerja begini, lantas kapan saya ini qiyamul lail? Qiyamul lail itu bangun malam untuk sholat itu. Nah, kemudian saya bilang begini, ya Allah, mudah-mudahan Allah mencatat inilah qiyamul lail saya. Inilah bangun malam saya untuk ibadah. Bentuk ibadahnya saja yang berbeda, yaitu saya bekerja. Karena itu saya selalu niatkan bekerja tidak dalam pengertian cari uang, dalam pengertian saya ngejar kekayaan, tidak. Saya bekerja ya karena memang tanggung jawab saya harus kerja malam gitu. Nah, dari situ saya berpikir, ya mudah-mudahan Allah mencatat bahwa saya kerja sepanjang malam ini dicatat sebagai qiyamul lail dalam pengertian saya waktu kecil dulu begitu. Nah, ini mungkin Mas Mukhlis juga punya pikiran yang sama bahwa kok kita ini jam 1 malam orang pada sholat, kita bekerja, dan ya mudah-mudahan di catatan Tuhan di sana itu ini termasuk qiyamul lail yang ibadah begitu. Amin. Oke. Mbak Sasa, ada ini Mbak Sasa? Sasa sudah komunikasi ya? Iya, oke. Oke, Pak Abang Jalan, Mas Nur, Mbak Sasa, terima kasih. Ini sudah jam 30 menit. Semoga hari ini ya menginspirasi. Terima kasih Abah untuk yang terakhir tadi, sepertinya sangat ya menjadi catatan sendiri bagi kami. Oke, sampai jumpa. Ketemu lagi di This Morning. Hidup sekali, mari belajar berkali-kali. Terima kasih.